Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Februari 2022. Ketemu lagi dengan Break the Rules Channel dan Kiki Hanafiah. Hari ini kita akan mulai dengan menyeruput kopi espresso tanpa gula agar kita lebih jernih pikirannya, agar kita lebih cerdas berbicaranya. Hari ini saya akan mengulas sedikit masalah umroh di zaman new normal. Saya dapat berita WhatsApp dari grup umroh 2020 di mana waktu itu saya mengikuti umroh terapi rumah ulin yang dipimpin oleh Asodik yang bekerja sama dengan Ridho Tour. Waktu itu kita kembali ke tanah air 10 hari sebelum ditutup umroh ke Mekah, dan saya sangat bersyukur sekali bahwa sempat menjalani umroh di tahun 2020 sebelum pandemi yang dimana masyarakat Indonesia dilarang untuk berumroh pada saat itu. Dan baru tahun ini sepertinya ada juga yang diselenggarakan oleh Ridho Tour umroh, jumlah harinya 18 hari, 8 hari karantina di Jakarta, 2 hari di Madinah, 2 hari di Mekah. Yang timbul persoalan adalah masuk Masjid Nabawi hanya diperkenankan 1 kali. Ini membuat pertanyaan-pertanyaan buat saya pribadi, mungkin juga bagi jamaah lain, bahwa lebih banyak di karantinanya, waktu di karantina dibandingkan waktu beribadahnya. Hampir 12 hari kita di karantina, dan di karantina pun kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, membahas, berdiskusi, karena masing-masing kita sibuk dalam karantina new normal. Otomatis selama 18 hari itu biaya akan naik, tapi waktu yang dicurahkan untuk beribadah sangat sedikit. Kalau kita bicara masalah cost and benefit di luar daripada konteks keislaman, bahwa kita terlalu besar cost-nya. Kenapa kita tidak cari alternatif? Kita menunggu waktu. Nah, menunggu waktu ini kita manfaatkan dana yang sudah kita siapkan untuk kita simpan dalam bentuk apapun. Tapi saya menyarankan bahwa lebih baik
kita simpan di dalam emas agar lebih afdol, lebih banyak manfaatnya, terutama buat diri kita sendiri. Saya ambil perbandingan sebagai berikut. Saya belum dapat kontak dengan Pak Hadi, ya kan? Baik, kita akan lanjut saja. Nanti mungkin beliau akan telepon saya bahwa biaya untuk selama 18 hari mungkin 2 kali lipat dari yang pernah kita keluarkan sebelumnya. Contohnya waktu tahun 2020 dengan penyelenggaranya terapi rumah ulin Sodik, yang dimana ini akhirnya beliau yang buat. Ini sister dari Atera 27. Kebetulan di Break the Rule ini kita makainya +1, tapi kalau di rumah saya memakai Atera 27. Kurang lebih sebesar 32 juta, yang mana kita dapat fasilitas bintang 5. Dan yang luar biasanya, kita dibimbing sampai ke Gua Hiro. Ada perbedaannya umroh yang dilaksanakan oleh terapi rumah ulin dan dipimpin oleh Sodik, bahwa kita itu setiap harinya, boleh katakan setiap detiknya, setiap menitnya, kita diawasi, dibimbing oleh beliau dengan timnya beliau. Berbeda dengan travel agent lainnya. Dengan demikian, kalau kita berumroh dengan terapi ulin, rumah terapi ulin, kita ada jarak, ada jeda di Mekah atau Madinah, bertemunya sedikit. Hal ini kalau kita hitung cost and benefit, kita banyakkan cost-nya. Dan biayanya itu cukup besar, mungkin 2 kali lipat. Taruhlah jadi 60 atau 65, 64 juta. Nah, secara logika, ini mohon maaf, ini perawat pribadi saya. Apakah memang kita perlu sekarang untuk berumroh? Di tengah pandemi ini, di tengah dari banyak orang-orang yang membutuhkan untuk mengisi perutnya, untuk mengisi dan segala macamnya. Saya berpikir lebih baik kita tunda sampai benar-benar bisa berumroh secara wajar dan normal. Karena benefitnya dengan terapi rumah ulin yang dibantu oleh Ridho Tour itu adalah komunikasi antar manusianya yang sangat bagus. Saya mengalami sendiri, itu kami berangkat itu Januari awal, kita kembali hampir tanggal 20-an ke atas, 9 hari, itu terasa begitu hangatnya, begitu komunikasi silaturahmi yang baik antar jemaah, dan kita memang kompak. Kita menyadari bahwa tujuan kita berumroh ini adalah beribadah, bukan mencari sesuatu yang lain. Jadi saya menghimbau, alangkah baiknya kita tunda. Uang yang sudah disediakan untuk umroh itu taruhlah sebesar 60-50 juta, itu kita simpan, kita tabung, baik itu berupa, saya tidak akan mengatakan bahwa simpan di tabungan itu jelek, tapi kita harus menghitung, kita dasar menghitung itu ya mungkin beberapa saya juga di Al-Quran juga ada. Aku ciptakan manusia bermacam-macam manusia, berniaga dan tersebar kemana-mana. Artinya, dan kedua ada dasar pemikirannya adalah bacalah, pikirkan,
dengan akal pikiran, maka saya mencoba menghitung uang itu yang sebesar 50 juta itu setara dengan 50 gram emas. Setara 50 gram emas logam mulia antam. Kenapa antam? Kita pilih antam karena antam itu sudah LBMA, artinya sudah punya sertifikat dunia. Kalau sertifikat dunia, kalau kita bawa kemana aja dan kita jual di mana aja, itu berlaku, tergantung daripada harga pasar di negara masing-masing. Nah, kita menunda 1 tahun itu jauh lebih baik kita menabung dalam emas. Tapi kita menunda 1 bulan, 2 bulan, sampai 6 bulan, itu percuma kita nabung di emas. Kenapa? Karena buybacknya jauh, kita agak rugi di situ. Kita bukan menghitung untung rugi ya untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, tapi kita menggunakan akal pikiran bahwa jauh lebih baik kita tunda dulu. Toh pada waktunya kita juga akan berumroh, karena niat baik kita sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa tahun depan si Fulan akan berumroh, si Fulan akan naik haji. Itu sudah dicatat dan sudah ada pahalanya. Misalnya 1, begitu dilaksanakan pahalanya bertambah karena niat baik itu dilaksanakan. Jadi kalau saya pribadi, saya akan tunda. Mungkin berbeda dengan bapak-bapak yang pendengar Breakthrough Channel ini. Toh saya mau sekarang juga, monggo silakan. Itu pilihan hidup. Itu pilihan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau saya pribadi, saya akan tunda karena kita sebagai jemaah dari terapi rumah ulin atau ya kita berobat, berkonsultasi masalah kesehatan, dan terapi rumah ulin juga sudah memberikan fasilitas untuk umroh sama-sama. Kenapa kita harus terburu-buru untuk melaksanakan umroh? Walaupun kita mau, kita cari, walaupun travelnya sama rindu, tapi silakan. Tapi saya menghimbau kepada jemaah terapi rumah ulin atau pasien atau apa yang masalah kesehatan dengan Sodik, yuk kita tunda. Menunda sambil menyeruput kopi espresso tanpa gula, jelas kita lebih jernih pikiran dan lebih cerdas. Sayang saya belum dapat hubungan dengan Mas Hadi. Beliau adalah pakar emasnya, dan beliau akan menjelaskan. Mungkin sama seperti saya telah mempraktekkan membeli emas kepada beliau, dan saya sekarang mencoba untuk bekerja sama beliau untuk mengedukasi bagaimana kita menabung emas dengan baik. Kemarin saya diskusi sama beliau juga bahwa pada dasarnya emas itu kita membandingkan 1 tahun akan lebih terasa. Taruhlah uang untuk umroh itu sebesar 50 juta kita simpan di tabungan. Taruhlah kita berbunga, ya kita nggak tahu bunga itu bagaimanapun itu ada kelebihannya. Mau tabung di bank syariah, monggo silakan. Kalau kita 1 tahun, saya menyarankan simpanlah dalam emas. Kalau simpan hanya sebulan, 2 bulan, 3 sampai 6 bulan, di bawah 1 tahun, silakan simpanlah di bank yang Anda yakini, yang Bapak Ibu percayai dan yakinin. Silakan, itu adalah pilihan kita masing-masing. Sekali lagi, saya ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa,
hanya seorang manusia yang mencoba memperhatikan masalah sosial. Tadi pagi saya dapat berita di grup Umroh 2020, kumpulan grup WA kita tahun 2020, dan saya melanjutkan menggelitik hati dan pikiran saya untuk berbicara di The Breakthrough Channels. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf jika ada yang salah. Yang terutama, beribadahlah dengan baik dan benar. Beribadahlah dengan ketulusan kita. Beribadahlah sesuai dengan syariah Islam, bukan karena sesuatu. Jika kita melakukan hal tersebut, insya Allah semuanya akan menjadi berkah, barokah buat kita semua, buat anak cucu kita semua. Sungguh, peristiwa Umroh 2020 dengan terapi Rumah Ulin membuat saya pribadi berpikir masalah cost and benefit. Karena menurut pendapat saya, segala sesuatu kita adalah berbisnis, berdagang dengan Allah, dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Akhir kata, mohon dimaafkan lahir batin jika ada perkataan yang salah, yang menyinggung. Mohon dimaafkan, tidak lain tidak bukan hanya untuk menyampaikan pendapat pribadi, yang mana Breakthrough Coffee hadir untuk melayani para pencinta kopi, untuk melayani para pencinta kopi yang bisa kita berdiskusi. Kita tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita mencari persamaan antara pendapat A dan pendapat B. Perbedaannya tidak perlu dibahas. Yang paling penting persamaan, visi dan misinya sama. Alhamdulillah kita bisa berlanjut sampai akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.